Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya masih membahas latihan soal SKB Guru mengenai kompetensi pedagogik. Materi kali ini penelitian tindakan kelas atau PTK. Semua soal insya Allah full dengan pembahasan, dan ini video part 7 untuk kompetensi pedagogik. Teman-teman yang baru ketemu dengan channel Umius, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian, karena masih ada video lanjutan lagi ya untuk kompetensi pedagogik. So, please subscribe sekarang juga. Nah, teman-teman, kenapa sih PTK itu penting ya diketahui oleh guru ya? Karena PTK ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri, dapat dilakukan secara mandiri, dapat juga dilakukan bersama teman atau observer lainnya. Nah, di dalam proses pembelajaran kita tidak terlepas dari permasalahan atau kendala yang muncul. Nah, bagaimana permasalahan ini kita selesaikan? Maka kita lakukanlah yang namanya PTK. Nah, PTK ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Mulai dari perencanaan sampai refleksi itu dikatakan siklus. Nah, kalau permasalahan atau kendala yang kita temui di dalam proses pembelajaran ini tidak selesai dengan satu siklus, maka memungkinkan munculnya permasalahan baru setelah refleksi dari siklus pertama. Nah, permasalahan baru ya yang diperoleh dari hasil refleksi ini kita lakukan lagi penyelesaiannya, kita cari lagi solusinya. Jadi kita lakukan lagi PTK. Nah, PTK yang kita lakukan ini boleh persis sama dengan yang di siklus pertama ya. Jadi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi ini bisa saja sama dengan yang di siklus pertama, tapi bisa saja berbeda tergantung bagaimana hasil refleksi yang ditemui di siklus pertama. Jadi bagaimana apa saja data yang diperoleh dari siklus pertama. Nah, kira-kira perlu nggak tambahan untuk di siklus kedua? Prosesnya perlu ditambah lagi nggak dengan hal yang lain gitu. Jadi dilihatlah di hasil refleksi yang di siklus pertama gitu ya. Nah, kemudian kalau di siklus kedua enggak ketemu juga indikator keberhasilan untuk permasalahan yang diteliti, ya lakukan lagi siklus ketiga gitu ya. Begitu seterusnya. Nah, karena itulah PTK ini enggak sama dengan penelitian eksperimen yang lain. Karena PTK ini benar-benar untuk mencari ya atau untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Jadi nggak bisa hanya sekali tindakan saja, belum tentu selesai. Bisa jadi harus 2 kali, 3 kali siklus gitu baru selesai ya. Dan PTK ini penting sekali diketahui oleh guru karena penulisan laporan dari PTK ini sangat mempengaruhi sekali ya, sangat berguna sekali untuk peningkatan karir guru ya. Jadi tidak hanya harus paham bagaimana penelitian tindakan kelas, tapi juga guru harus tahu bagaimana menyusun laporan dari PTK ini gitu ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal. Rancangan strategi dan skenario pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup harus dilaksanakan secara benar dan berlaku wajar. Hal ini harus diterapkan pada tahapan penelitian tindakan kelas, yaitu A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Pengamatan, D. Refleksi. Oke. Untuk di perencanaan ya, di sini peneliti melakukan identifikasi masalah. Nah, jadi apa yang mau diteliti gitu ya, apa yang mau dicari solusinya. Nah, salah satunya itu bisa dilakukan dengan meminta teman ya untuk melihat kita mengajar. Jadi meminta teman melihat bagaimana proses kita mengajar, kemudian apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari proses belajar mengajar kita. Nah, itu salah satu cara untuk mengidentifikasi masalah dalam proses pembelajaran ya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan ya, di pelaksanaan ini peneliti merancang strategi bagaimana mau menyelesaikan masalah yang muncul tadi ya. Jadi disinilah skenario pembelajaran dilakukan. Jadi skenario pembelajaran itu terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, kalau pengamatan ini sebenarnya dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan ya. Jadi selama proses pelaksanaan berjalan, maka pengamatan ini dilakukan juga gitu. Jadi selama pelaksanaan
penelitian tindakan kelas, maka pengamatan ini pun di saat itu jugalah dilakukan. Bisa dilakukan oleh guru sendiri dengan mencatat semua hal yang terjadi selama pelaksanaan. Bisa juga dilakukan oleh teman yang lain ya, boleh juga dilakukan oleh teman guru yang lain ya sebagai observer. Nah, kemudian kalau untuk refleksi, di refleksi ini ya, ini meninjau kembali gitu ya, atau melakukan kajian secara menyeluruh dari semua tindakan yang dilakukan ya. Jadi berdasarkan semua data yang diperoleh dari mulai perencanaan sampai pengamatan, di refleksi ini dikaji lah semua data-data itu gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menyempurnakan kembali tindakan apa yang akan dilakukan di siklus berikutnya jika permasalahan yang diteliti itu tidak selesai di siklus pertama. Oke, nah jadi di soal ini ya, kegiatan awal, inti, dan penutup itu masuk ke dalam tahap pelaksanaan. Soal berikutnya, PTK memungkinkan adanya perubahan selama masa penelitian guna menyesuaikan prosedur yang cocok untuk menyelesaikan kendala yang ditemui dalam pembelajaran. Hal ini merupakan karakteristik penelitian tindakan kelas, yaitu A. situasional, B. kontekstual, C. self-evaluatif, D. fleksibel dan adaptif. Oke, kita lihat dulu apa itu karakteristik PTK ya. Jadi karakteristik PTK ini yang pertama yaitu situasional. Maksudnya ya bahwa PTK ini berlangsung ya atau berkaitan langsung dengan permasalahan yang konkret dihadapi guru dalam kesehariannya. Jadi sesuai dengan situasi yang dihadapi guru. Kontekstual ya maksudnya bahwa PTK ini ya merupakan penyelesaian atau pemecahan masalah yang dihadapi demi meningkatkan mutu pendidikan. Jadi sesuai dengan konteksnya yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, kolaboratif, maksudnya di PTK ini terjadi kolaborasi antara guru, siswa, dan individu lainnya yang terkait dalam proses pembelajaran. Kemudian karakteristik berikutnya yaitu self-evaluatif. Ini maksudnya bahwa PTK ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara kontinu ya untuk meningkatkan praktek mengajar atau meningkatkan kemampuan mengajar si guru gitu ya. Kemudian yang kelima, fleksibel dan adaptif. Ini maksudnya bahwa PTK ini memungkinkan terjadi perubahan selama masa dilakukannya tindakan atau penelitian gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi ketika penelitian. Kemudian yang keenam, memanfaatkan data pengamatan dan perilaku empirik. Nah, ini maksudnya selama penelitian berlangsung ya, selama tindakan yang dilakukan berlangsung, proses pembelajaran juga berjalan. Ya, jadi peneliti ya dalam hal ini ada guru mengambil data, namun proses pembelajaran juga berjalan seperti biasanya gitu. Nah, jadi data yang diperoleh dari penelitian ini ya itulah yang akan dikaji, didiskusikan ya, kemudian dibahas, dianalisis ya, dinilai oleh individu-individu yang berkaitan dengan penelitian ini gitu. Nah, jadi di soal kita di sini dikatakan PTK memungkinkan adanya perubahan selama masa penelitian ya. Itu artinya PTK ini fleksibel dan adaptif ya, mengikuti atau menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Jadi, pilihan jawaban kita adalah D, fleksibel dan adaptif. Berikut ini merupakan tujuan penelitian tindakan kelas, kecuali berarti yang bukan ya. A. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru dalam proses pembelajaran. B. Melakukan pengembangan keterampilan guru untuk menanggulangi berbagai persoalan terkait pembelajaran. C. Menumbuh kembangkan budaya meneliti di kalangan guru. D. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Oke, kalau kita lihat optionnya ya, semua ini hampir benar ya kan? Semua ini benar ini kalau lihat dari optionnya. Nah, tapi kita lihat dari kata kerja yang digunakan dari setiap option. Ini kan yang diminta adalah tujuan ya. Jadi kalau tujuan ya, berarti apa yang mau kita dapati setelah melakukan sesuatu. Ya, kira-kira seperti itu kan.
Nah, jadi tujuan dari PTK ini ya itu kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Jadi secara garis besar seperti itu. Maka untuk option A melakukan perbaikan dan peningkatan layanan profesional guru. Ya, jadi memang tujuannya adalah untuk melakukan perbaikan. Nah, kalau yang B melakukan pengembangan keterampilan guru. Ya, memang tujuannya adalah untuk melakukan pengembangan ya, pengembangan keterampilan guru dalam hal ini. Nah, kemudian yang C, menumbuh kembangkan budaya meneliti. Ya, benar karena ya penelitian tindakan kelas. Jadi, guru itu memang harus dibiasakan untuk meneliti ya, untuk melakukan penelitian walaupun di kelasnya sendiri. Nah, untuk option D, membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. Jadi di sini kata membantu ya. Jadi membantu ini merupakan manfaat dari PTK ya. Jadi yang diminta ini kan kecuali ya, berarti yang bukan tujuan ya. Jadi option A, B dan C ini merupakan tujuan dari PTK. Nah, untuk sampai kepada tujuan ini, maka ada manfaat yang diperoleh guru melakukan PTK, yaitu guru terbantu untuk memperbaiki mutu pembelajarannya di kelas. Gitu. Jadi pilihan jawaban kita adalah D. Jadi dipahami kata kerjanya gitu ya, supaya bisa membedakan apa itu tujuan dan apa manfaat gitu ya. Jadi walau mirip-mirip begini optionnya ya, teman-teman harus bisa lah mengartikan kata kerja dari setiap option gitu ya. Hati-hati terjebak dengan soal-soal yang seperti ini. Kemudian soal berikutnya, kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Pada kegiatan inilah guru akan mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Saat melakukan refleksi pembelajaran, sebaiknya memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian oleh pendidik dilakukan sangat kritis ya. Kemudian B. Adanya kesadaran bersama antara pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. D. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Oke, teman-teman perhatikan optionnya ya. Jadi di sini yang diminta adalah prinsip-prinsip untuk ketika melakukan refleksi ya. Apa prinsip-prinsip melakukan refleksi pembelajaran? Nah, dalam refleksi pembelajaran ya, yang sangat diperlukan sekali itu adalah penilaian dari peserta didik ya. Jadi penilaian peserta didik itu digunakan untuk masukan bagi pendidik sebagai perbaikan untuk pembelajaran berikutnya atau tindakan berikutnya. Nah, jadi lihat di option A, penilaian oleh pendidik dilakukan dengan sangat kritis. Bukan penilaian oleh pendidik, tapi penilaian dari peserta didik ya. Maksudnya ini adalah penilaian dari peserta didik untuk pendidik gitu maksudnya ya. Nah, jadi option A ini bukan, karena penilaian yang diharapkan ini adalah penilaian dari peserta didik ya. Jadi penilaian dari peserta didik dilakukan dengan sangat kritis, itu yang benarnya. Kemudian yang B, adanya kesadaran bersama ini ya, antara pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. Nah, kalau untuk refleksi, penilaian ini dilakukan mulai dari awal sampai akhir ya, bukan hanya di akhir saja. Kemudian yang D, hasil penilaian pendidik dijadikan masukan. Nah, bukan, ini tadi mirip dengan option A ya. Jadi hasil penilaian oleh peserta didik dijadikan sebagai masukan untuk pendidik agar perbaikan pembelajaran ke depan. Jadi ini opsi jawaban kita adalah B ya. Jadi di antara 4 hal ini ya, yang merupakan prinsip dari refleksi pembelajaran adalah adanya kesadaran bersama antara pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, soal berikutnya. Kegiatan berikut yang sesuai dalam pelaksanaan refleksi guru yang ingin memperoleh gambaran keberhasilan mengajarnya adalah A. Mengidentifikasi kelemahan RPP yang telah dibuat. B. Mereview tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswa. C. Menanyakan pandangan guru lain terhadap kualitas instrumen penilaian yang digunakan. D. Mencermati kembali kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di kelas. Nah, jadi maksud dari soal ini adalah apa kegiatan ya yang dapat menggambarkan keberhasilan dari si guru mengajar gitu ya.
Oke, untuk prosedur PTK kita lihat. Yang pertama yaitu penetapan fokus permasalahan. Kemudian yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, refleksi. Nah, untuk poin A ya, mengidentifikasi kelemahan RPP yang telah dibuat, ini masuk ke tahap perencanaan tindakan ya. Kemudian kalau B, mereview tugas-tugas yang telah diberikan kepada siswa, ini masuk ke pelaksanaan tindakan. Jadi di pelaksanaan tindakan ini kan observasi, interpretasi, analisis ya, ini maksudnya data ya yang diperoleh. Jadi mereview tugas-tugas itu masuk ke pelaksanaan tindakan. Kemudian C, menanyakan pandangan guru lain terhadap kualitas instrumen yang digunakan. Nah, ini juga masuk ke perencanaan tindakan. Jadi di perencanaan tindakan ini strategi itu termasuk di perencanaan ya, strategi apa yang mau digunakan gitu ya. Kemudian instrumen apa yang mau digunakan itu masuk di perencanaan tindakan. Kemudian option D, mencermati kembali kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di kelas. Nah, inilah masuk ke tahapan refleksi ya, atau di prosedur refleksi. Artinya kalau di poin D ini ya, di option D ini kita bisa lihat ya, kalau siswa itu keberhasilan belajarnya sesuai dengan yang diharapkan, nah maka bisa dikatakan bahwa guru berhasil dalam mengajar. Nah, namun kalau di bawah target yang diharapkan, bisa jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari proses mengajar yang dilakukan oleh guru. Maka opsi jawaban kita adalah D. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan manfaat PTK terkait dengan komponen pembelajaran, kecuali, berarti yang bukan manfaat ya. A. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. B. Munculnya inovasi pendidikan yang diprakarsai oleh guru. C. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. D. Melakukan pengembangan, perbaikan, dan peningkatan layanan profesional guru. Oke, kita lihat ke manfaat dari PTK, yaitu yang pertama, membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran di kelas. 2. Meningkatkan rasa percaya diri guru. 3. Memungkinkan guru aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. 4. Meningkatkan profesionalitas guru. 5. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. 6. Munculnya inovasi pendidikan. Ini di soal sebelumnya tadi sudah ada ya mengenai manfaat dan tujuan ya. Jadi di option A, B, dan C ini merupakan manfaat dari PTK. Nah, kalau option D ini melakukan pengembangan, perbaikan, dan peningkatan layanan profesional guru, ini adalah tujuan dari PTK ya. Jadi teman-teman boleh lihat juga apa-apa saja manfaat PTK nih ya, dari yang sudah saya berikan di catatan bawah ini ya. Nah, jadi pilihan jawaban kita pada soal ini adalah D. Oke, soal berikutnya. Berikut ini merupakan hal-hal yang dapat dilakukan guru sebagai upaya pengelolaan pembelajaran dalam PTK. Adalah A. Memanfaatkan laboratorium, media pembelajaran, dan sumber belajar lainnya. B. Mengubah kondisi lingkungan sekolah menjadi lebih kondusif. C. Mengelompokkan siswa, mengatur jadwal pembelajaran, dan menata ruangan kelas. D. Menggunakan metode, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran. Oke, di soal ini yang diminta adalah sasaran dari PTK ya. Jadi kita lihat dulu untuk sasaran PTK. Jadi sasaran dari penelitian tindakan kelas ini yaitu siswa, guru, kemudian materi pelajaran, kemudian peralatan atau sarana pendidikan, kemudian hasil pembelajaran, kemudian lingkungan ya, dan yang terakhir pengelolaan. Nah, artinya maksudnya PTK ini apa-apa saja yang bisa kita teliti ya. Jadi itu bisa siswa, guru, materi, peralatan, hasil belajar, lingkungan, dan juga pengelolaan. Nah, jadi di soal ini yang diminta adalah yang dilakukan guru sebagai upaya pengelolaan pembelajaran ya. Jadi
pengelolaan pembelajaran dalam PTK. Nah, kalau untuk option A ya, memanfaatkan laboratorium, media pembelajaran. Nah, ini ya, dari laboratorium ini merupakan sarana ya, sarana prasarana. Berarti A ini bukan sasaran PTK untuk pengelolaan pembelajaran. Kemudian B, mengubah kondisi lingkungan ya. Ini juga bukan, karena ya seperti sasarannya adalah lingkungan. Kalau yang C, mengelompokkan siswa, mengatur jadwal, dan menata ruangan kelas. Nah, ini merupakan pengelolaan pembelajaran ya, bagaimana guru itu mengelompokkan siswa, mengatur jadwal, dan menata ruangan kelas agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau yang D, menggunakan metode strategi. Nah, ini masuk ke sasarannya adalah guru. Kenapa guru? Karena yang tahu untuk metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran ini adalah kan guru. Nah, jadi kalau mengenai metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran ini sasarannya adalah guru. Nah, di sini yang diminta adalah pengelolaan pembelajaran. Berarti jawaban kita adalah C ya, yaitu mengelompokkan siswa, mengatur jadwal pembelajaran, dan menata ruangan kelas. Oke, soal berikutnya. Di bawah ini bukan merupakan rumusan masalah dalam penelitian tindakan kelas adalah A. Siswa mestinya terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris, tetapi dalam kenyataannya mereka sangat pasif. B. Melakukan kegiatan yang menyenangkan dalam belajar bahasa Inggris. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan meningkat. C. Proses pembelajaran mestinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa secara komunikatif, tetapi dalam kenyataannya kegiatan pembelajaran terbatas pada kosakata, lafal, dan struktur. D. Kemandirian belajar siswa mestinya telah berkembang jika kegiatan belajarnya mendukung, tetapi dalam kenyataannya dominasi guru menghambat perkembangannya. Nah, untuk rumusan masalah ya, di PTK dan penelitian lainnya itu hampir sama sih sebenarnya ya. Masalah ini kan merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang dialami gitu ya. Jadi apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Nah, jadi di option kita A, B, C, dan D, kita lihat di option A ini ada kata tetapi, di option C juga ada kata tetapi, di D juga ada kata tetapi. Nah, ini mewakili bahwa kenyataan itu tidak seperti yang diharapkan gitu ya. Nah, untuk option D, melalui kegiatan yang menyenangkan dalam belajar bahasa Inggris, keterlibatan siswa dalam belajar akan meningkat. Nah, ini bukan termasuk rumusan masalah ya. Jadi ini termasuk dari hipotesis ya. Jadi melalui kegiatan yang menyenangkan dalam belajar bahasa Inggris, keterlibatan siswa dalam belajar akan meningkat. Jadi hipotesiskan bahwa kalau proses atau kegiatan belajar itu menyenangkan, maka siswa itu akan menjadi lebih aktif. Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya adalah B. Jadi yang B ini bukan rumusan masalah ya. Nah, untuk soal berikutnya, di bawah ini bukan merupakan hipotesis tindakan dalam penelitian tindakan kelas adalah A. Jika pembelajaran difokuskan pada pengembangan kompetensi komunikatif berbahasa Inggris, kualitas proses pembelajaran akan meningkat. B. Melalui kegiatan yang menyenangkan dalam belajar bahasa Inggris, keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan meningkat. C. Siswa mestinya mampu mengajukan pertanyaan yang kritis di akhir program pembelajaran, tetapi dalam kenyataannya pertanyaan mereka lebih bersifat klasifikasi. D. Jika kegiatan pembelajaran diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan masing-masing siswa, kemandirian belajar siswa akan meningkat. Oke, ini hipotesis yang diminta ya. Maka dari option A, B, C, dan D yang merupakan hipotesis itu adalah A, B, dan D. Nah, option C kenapa dia bukan merupakan hipotesis? Nah, balik lagi nih, ada kata tetapi di sini. Di ini kan diharapkan bahwa di akhir program pembelajaran siswa itu harusnya bisa memberikan pertanyaan yang kritis. Namun pada kenyataannya siswa hanya bisa bertanya dari hanya yang bersifat klasifikasi saja. Jadi pertanyaan mereka tuh tidak sampai ke pertanyaan yang kritis. Artinya harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Jadi untuk soal ini option jawaban kita adalah C. Nah, soal berikutnya.
Berdasarkan jenis publikasinya, laporan PTK dapat disajikan dalam beberapa bentuk berikut kecuali A. Laporan hasil penelitian yang disimpan dalam perpustakaan sekolah. B. Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah ilmiah atau jurnal ilmiah, diedarkan secara nasional dan terakreditasi. C. Laporan hasil penelitian yang disusun menjadi artikel ilmiah, diterbitkan atau dipublikasikan dalam majalah atau jurnal ilmiah tingkat kabupaten kota. D. Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah atau madrasahnya akan disimpan di perpustakaan. Oke. Nah, laporan PTK ini ya disajikan dalam bentuk publikasi ya. Bisa juga dipublikasikan, kira-kira seperti itu ya. Nah, di mana dia bisa dipublikasikan ya? Yaitu yang pertama, dia dapat laporan hasil penelitian ini dapat diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk buku ya, tentu buku yang ber-ISBN. Nah, kemudian yang kedua, laporan PTK ini dapat disusun menjadi artikel ilmiah ya yang diedarkan secara nasional. Kemudian yang ketiga, laporan PTK ini dapat juga dijadikan artikel ilmiah dan diterbitkan di jurnal ilmiah tingkat provinsi. Dapat juga dia diterbitkan di tingkat kabupaten atau kota. Nah, kemudian laporan PTK ini dapat juga diseminarkan atau diseminarkan di sekolah atau madrasah, kemudian disimpan di perpustakaan. Jadi yang bukan penyajian laporan PTK ya, yaitu laporan hasil penelitian yang disimpan dalam perpustakaan sekolah. Nah, jadi ini kalau hanya disimpan dalam perpustakaan sekolah saja, belum ada ditindaklanjuti, itu bukan laporan PTK gitu ya. Karena kalau laporan PTK itu walaupun dia disimpan di perpustakaan di sekolah, dia harus diseminarkan dulu gitu. Jadi diseminarkan dulu dia di depan guru-guru yang lain ya, atau diseminarkan dulu lah di sekolah gitu ya, baru disimpan di perpustakaan. Jadi nggak bisa langsung main simpan aja gitu ya, nggak bisa, harus diseminarkan dulu di depan guru-guru yang lain gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan sebagai berikut. Hasil ulangan harian belum memenuhi KKM. Siswa tidak aktif belajar. Siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman. Siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik. Siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel dan letaknya di dalam sel. Siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organel-organel sel tersebut. Dan selanjutnya, guru berencana memperbaiki pembelajarannya dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Nah, manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? B. Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajarkan dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajarkan dengan model role playing? Kemudian C. Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? D. Bagaimana mengembangkan media yang tepat untuk pembelajaran struktur dan fungsi sel? Oke. Nah, ini studi kasus ya teman-teman ya. Jadi ada kasus yang ditemui dalam pembelajaran, kemudian bagaimana jika hal ini dijadikan laporan PTK ya, maka apa rumusan masalah yang paling tepat digunakan untuk PTK ini? Nah, kita lihat untuk option A, apakah ada pengaruh ya? Jadi dari kalimat ini ya, apakah ada pengaruh penerapan? Jadi di option A ini bukan tujuannya adalah untuk melihat pengaruh model role playing ya, tapi PTK tidak seperti itu ya. Jadi ingat,
fungsi atau tujuan dari PTK itu adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran ya. Jadi kita harus kembali dulu kepada tujuan PTK, yaitu untuk meningkatkan proses pembelajaran ya, meningkatkan hasil proses pembelajaran. Nah, jadi kalau option A ini enggak, karena hanya melihat pengaruh. Kalau B ini untuk perbedaan. Apakah ada perbedaan ya? Jadi antara yang diajarkan dengan role playing dengan yang tidak diajarkan dengan role playing ya, ini untuk perbedaan, tidak. Nah, kemudian yang C, bagaimana mengembangkan media? Ini cukup jelas sekali. Ini bukan pengembangan media. Jadi, rumusan masalah yang cocok ya untuk soal ini adalah apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi, struktur, dan fungsi sel. Jadi ada kata meningkatkan di sini. Jadi kita kembalikan kepada tujuan PTK, yaitu untuk meningkatkan hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, oke, teman-teman, untuk PTK ini ada bermacam-macam sekali soal yang muncul karena PTK ini memang harus dipahami oleh guru ya. Jadi teman-teman boleh searching ya untuk materi PTK ya, kira-kira kasus seperti apa yang sering dimunculkan ya untuk soal-soal SKB. Dan untuk menentukan rumusan masalah dan hipotesis masalah, teman-teman harus paham dulu itu rumusan masalah seperti apa dan hipotesis masalah, dan hipotesis itu seperti apa gitu ya. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Sebenarnya masih banyak sekali soal yang ingin saya munculkan, tapi nanti di video-video berikutnya aja karena nanti waktunya terlalu panjang sekali ya. Oke, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman yang nonton video ini lulus tahun ini ya, di SKB-nya dapat NIP tahun ini insya Allah ya, dan berkah ilmu dan rezekinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.